Shalom. Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan, kita bertemu kembali ya pada pagi hari ini. Saya mau tahu siapa yang rindu memuji dan menyembah Tuhan. Silakan angkat saudara. Puji Tuhan. Mari kita mulai pagi hari ini pada kami ya. Tinggal di dalam
serahkan ibadah kami ini di dalam tangan-Mu. Mau beracara ya Bapa, dari awal sampai akhir ya Bapa. Kami mengucap syukur atas Tuhan yang sudah berikan hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya, amin. Mari silakan bangkit berdiri. Semangat ya. Puji Tuhan. Selalu libatkan Tuhan ya saudara. Kita percaya setiap kali kita akan melakukan apa yang akan kita kerjakan, kalau dalam pimpinan Tuhan, semuanya pasti berhasil, semuanya pasti baik. Haleluya. Kita nyanyikan benteng hidup. Berjalan bersamamu,
menyertai saudara. Silakan duduk. Kami
membuka hati kami, pendengaran kami, pikiran kami ya Tuhan, untuk menerima firman-Mu. Berkati Ibu Devi yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pengurapan-Mu penuh atas Ibu Devi. Kami percaya ya Tuhan. Kami serahkan waktu yang ada ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima firman Tuhan, mari katakan amin. Firman Tuhan akan disampaikan Ibu Devi. Kami persilahkan. Selamat pagi. Pagi hari ini saya senang sekali kalau kita masih bisa berjumpa di dalam ibadah ini. Mungkin hari ini sudah tidak ada pendaftaran, tapi saya bersyukur kalau saudara setia untuk mencari Dia. Puji Tuhan. Saudara sehat ya semua? Waktu minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman dari hambanya Bapak Juanda, yang saat itu beliau menyampaikan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Jangan kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku, kalau kita ada sampai hari ini, itu sungguh-sungguh karena Dia. Amin. Karena Dia. Karena manusia ini sangat-sangat rapuh. Saudara bisa pikirkan, kadang-kadang kita mikir ini kena virus yang kecil aja kita bisa batuk-batuk dan kita bisa sakit ya saudara. Tapi puji Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan, memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa melewati hari-hari yang Tuhan berikan untuk kita, bersama Dia kita bisa lakukan segala sesuatu. Tadi pujian mengatakan bahwa Tuhan itu jaminan hidup kita. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, baiklah kita berdoa. Karena pada saat kita berdoa, pikiran kita itu dikuduskan. Pikiran kita menjadi mengerti kehendaknya, apa yang Dia inginkan untuk kita lakukan. Saudara, saya ingin mengawali, saya ingin bersaksi tentang pelayanan saya. Mungkin saudara sudah tahu di WA Group jemaat bahwa Pak Arinson sudah dipasang ring pada hari Selasa atau Senin ya? Senin ya. Iya, hari Senin. Saudara, kami berdua itu mengharapkan untuk dipegang oleh Dokter Rukma. Tapi beberapa kali Pak Arinson periksa, ya ini kami bicara karena dia pakai BPJS, jadi nggak bisa milih dokter kan saudara. Jadi apa adanya. Nah pada saat itu kami sudah ngejar-ngejar. Pertama kami periksa di Mitra Keluarga di dekat Waru sana, memang Dokter Rukma. Tapi setelah itu beliaunya mengatakan ke Kojoni bahwa oh bisa Pak, langsung aja nanti saya kasih surat keterangan ke Vaskes satunya di Bakti Rahayu, di Rumah Sakit Bakti Rahayu, untuk dirujuk ke RSAL supaya saya yang menangani
Begitu ceritanya saudara. Nah, singkat cerita kami sudah mengejar dokter Rukma. Dokter Rukmanya sakit, lalu nggak bisa ditangani, ya udahlah dia periksa dengan dokter Loren. Saatnya kateter dijadwalkan, diubah sampai 2 kali ya saudara, nggak jadi. Akhirnya kemarin itu saya juga nggak tahu, kalau Pak Yan nggak nanya kepada Pak Arinson, saya nggak dengar, saya nggak tahu. Ditunda kapan? Pak Yan tanya begitu waktu itu. Oh besok Pak, besok saya kateter. Saudara, biasanya setelah kateter itu dilihat di monitornya komputer. Kalau seandainya memang perlu penyumbatannya dilihat berapa persen yang harus di-ring, itu seketika juga setelah kateter berlangsung langsung di-ring saudara. Nah, kemarin itu lama sekali saudara, 2 orang aja. Yang kloter pertama sudah, yang Pak Arinson ini kloter kedua. Hanya 2 orang hari itu. Kami nunggu di dalam karena banyak sekali saudara orang yang sakit itu, yang periksa jantung segala macam. Karena itu saat pagi ini mumpung saya punya kesempatan untuk bicara dengan saudara, selama kita merasakan sehat, baiklah kita itu menjaga pola makan kita saudara. Jangan asal ngomong enak, aku suka, lalu saudara lepnya itu enak saudara, tapi investasinya di sini itu nggak bisa diterima oleh tubuh. Kalau sudah sakit saudara, yang merasakan itu dirinya sendiri. Jadi saya menghimbau saudara untuk jaga makanan, pola makan. Kalau seandainya memang benar-benar nggak bisa di jalan, harus makan seadanya, ya sudah, paling enggak kita pilih makanan yang sekiranya sehat. Jadi hindari, saudara mungkin sudah pintar semua, saya tahu semua, nggak boleh makan yang berlemak-lemak, nggak boleh makan jeroan, dan mungkin juga di antara kita sudah pintar kalau seandainya beli soto daging harus dimasukkan kulkas dulu. Nanti lemak-lemaknya di atas sudah membeku, diambil, dibuang, lalu kuahnya kita panasi. Itu lebih sehat. Ini hanya satu tips untuk saudara. Nah, setelah kami menunggu-nunggu saudara, terus waktu kloter pertama istrinya Bapak yang di ring itu ketemu saya yang ada di depan ruangan ICU untuk tempat menginapnya pasien yang sudah di ring. Lalu saya tanya, Ibu siapa yang sakit Bapak? Siapa yang menangani? Dokter Rukma. Karena kebetulan Dokter Rukma itu segereja dengan saya. Beliau di Katolik ya saudara. Jadi kekuatan hubungannya itu sangat-sangat kuat, dekat ya saudara. Saya keluar, saya ngomong sama Ko Joni, yang kalau misalnya kena Dokter Rukma kan enak ya. Terus Ko Joni ngomong sama saya, ya wis lah, kita itu sembahyang sama Tuhan, sebab gak bisa milih dokter, kan biaya juga gak keluar biaya ya saudara. Kalau BPJS itu kan bebas semuanya, gak ada. Saudara, saat itu kami sembahyang. Paling nanti Dokter Rukma lah yang nggak bisa. Kalau yang pertama Dokter Loren itu biasanya ya Dokter Loren yang menangani. Ya sudah, saya nggak ngomong lagi. Tapi hati saya ini ngomong, Tuhan minta. Nggak taunya sebentar lagi Dokter Rukma itu lewat saudara. Dokter Rukma ingat sama Ko Joni waktu di Mitra Keluarga, waktu bawa Pak Arinson itu, Ko Joni sampai sempat ditanyain, loh ini siapa Pak? Oh ini jemaat. Jadi orang-orang di rumah sakit itu juga bingung saudara, melihat saya, melihat Pak Arinson, melihat saya, melihat Pak Arinson gitu ya, kok beda gitu loh, pikirannya kan gitu saudara. Terus, loh Bu itu siapa Bu? Iya itu keluarga Bu. Iya
keluarga di gereja itu jemaat, oh gitu, baru oh. Terus habis itu Dr. Rukma nanya ke Pak Joni, loh siapa Pak Arinsa? Oh iya. Terus langsung dia masuk. Saya gini, puji Tuhan, yang saya inginkan itu Tuhan kabulkan saudara. Jadi dia ditangani oleh Dr. Rukma. Dr. Rukma dibantu dengan asistennya namanya Dr. Catur. Jadi saya ini senang ya saudara, hati saya senang. Saya bersyukur sama Tuhan, karena Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, Dia mengatur. Makanya saudara, kalau setiap kali apa yang akan saudara lakukan, saudara tidak mengerti apa-apa, saudara tidak tahu apa-apa, tapi yakin kita punya Tuhan, Dia yang mengatur hidup kita. Amin saudara. Jadi kita harus bijaksana. Nah, pagi hari ini saya ingin menyampaikan sedikit pesan Tuhan untuk kita semua. Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit. Apa kesulitannya saudara? Kesulitannya itu ya kita sesama manusia ini, hubungan kita dengan sesama kita ini sangat-sangat sulit. Karena apa saudara? Kalau pikiran kita nggak sepenuhnya bergantung sama Tuhan, dengan semua orang, hampir dengan semua orang, kita bisa nggak cocok saudara. Mari kita sama-sama baca di dalam 2 Timotius 3. 2 Timotius 3. Dua Timotius 3 ayat yang pertama, kita baca ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua, terus selanjutnya saya persilakan saudara berdiri, kita menghormati firman Tuhan pagi hari ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menerima bahwa mereka akan membuat dan menemukan diri. Mereka akan menjadi pemberontak. Mereka akan memberontak kepada orang tua dan jauh dari siapapun. Tidak memberikan agama. Ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyebut rumah orang lain dan menjaga orang-orang yang dapat sangat dan berkuasa oleh nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran, agar mereka bobrok dan beriman mereka tidak terpuji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Amin. Terima kasih, silakan saudara duduk kembali. Saudara, hari-hari terakhir selalu saja berhubungan dengan masa-masa yang sukar. Setelah kita mengalami masa anugerah, kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan, dan saat ini kita menjalani hari-hari kita.
Saudara, jangan sampai di antara kita itu mengandalkan pemikiran kita, kebijaksanaan kita, dan apa yang saudara terima dari orang lain, saudara tidak bisa menerima karena saudara menganggap diri sendiri ini paling benar karena saudara sudah berhati-hati melakukannya. Ini nggak bisa kita lakukan, saudara. Jadi bagaimanapun keadaan kita, saudara sudah merasa diri hati-hati, saudara sudah merasa diri pintar, tapi kita tetap membutuhkan orang lain, ya saudara. Kita nggak boleh berbicara, pokoknya kalau aku sudah ngomong seperti ini, ya ini yang benar. Kadang-kadang kita nggak bisa seperti itu, saudara. Kita harus mengakui bahwa kita ini masih ada kekurangan. Di dalam ayat yang kedua tadi dikatakan bahwa manusia mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, mereka membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, dan tidak mempedulikan agama. Saudara, di sini mencintai diri sendiri boleh, saudara, tidak dilarang mencintai diri sendiri. Tapi yang nggak boleh itu apa, saudara? Egoisnya. Kalau kita terlalu egois, kita mau menang sendiri, kita tidak mengukur perasaan orang lain, itu yang nggak boleh, saudara. Nah, kebanyakan mencintai diri sendiri ini kelihatan di dalam hubungan kita sebagai suami istri, ya saudara. Kadang-kadang kalau kita ini ya contoh yang paling enak itu saat kita mau ibadah, ya saudara. Kalau kita mau ibadah, sudah keluar dari rumah, sudah naik mobil, sudah sampai mana, loh ketinggalan. Rasanya itu jengkel, ya saudara. Aduh, ya apa ya, mau marah ini apa, tapi jengkel. Jadi sampai di gereja itu tidak enak, tidak ada damai sejahtera. Nah saudara, kalau saudara mengerti kita itu mau ibadah, ya sudahlah, kita sebaiknya kita berdamai. Gak usah pakai marah-marah. Kalau sudah marah, karena aku ini sudah siap dari tadi, masih keluar masuk, nggak ada selesainya sampai ibadah ini terlambat. Nah, yang lain yang ikut ini nggak senang hati, apalagi yang tertib, yang disiplin, ya saudara. Kita kalau punya mama sama papa itu tertibnya minta ampun. Jam 9 kurang 10 sudah harus ada di tempat. Ya kan saudara? Nah, lanjutnya menjadi hamba uang. Boleh saudara, kita itu uang itu bukan nggak penting, uang itu penting, ya saudara, uang itu perlu. Tapi tidak seperti halnya kalau misalnya sudah tahu waktunya ibadah, kita mikir-mikir, enggak wis, aku tak ketemuan sama orang ini lebih menghasilkan, aku kan ya butuh uang. Saudara, saya tidak melarang saudara berbisnis, boleh-boleh aja. Tapi saudara lihat, kalau itu hampir setiap minggu, saudara harus bisa mengutamakan Tuhan, saudara. Uang tidak bisa diukur dengan ibadah, ya saudara. Memang uang perlu, tapi kita harus tahu, dan ukuran hubungan kita dengan sesama kita bukan diukur dari uang juga. Kadang-kadang kita berhubungan dengan sesama itu kita ada pikir-pikir gini, kalau aku misalnya temen sama kamu, kira-kira aku untung atau enggak ya? Kalau aku enggak untung,
wis gak usah, percuma. Saudara, itu bukan jadi ukuran. Gak boleh seperti itu. Mereka membual dan menyombongkan diri. Saudara tahu orang yang membual? Tahu saudara? Orang yang membual itu membesar-besarkan diri. Membesar-besarkan diri, merasa dirinya hebat, merasa dirinya super. Kalau tidak ada aku, tidak mungkin. Mereka yang membual ini biasanya susah untuk menghargai orang. Sombong, angkuh, sampai menjadi pemfitnah. Kadang-kadang bicaranya kasar ya saudara. Tidak suka dengan kebaikan, suka sekali dengan bicara-bicara yang jahat. Ini orang yang membual, sampai mereka jadi sombong, sampai mereka jadi pemfitnah. Mereka berontak terhadap orang tua. Saudara, lihat, antara anak dengan orang tua itu sangat-sangat tidak bisa dipakai jadi ukuran. Biasanya anak itu kan harus hormat sama orang tua. Untuk akhir-akhir yang sulit ini, sangat sulit, sangat-sangat sulit hubungan antara anak dengan orang tua. Saudara, kadang-kadang kalau orang tua itu kan sudah lebih lambat, sudah waktunya mereka tidak bekerja, sudah waktunya kita yang memberi kepada orang tua, kita yang harus memperhatikan. Mungkin kadang-kadang saudara punya orang tua yang sudah lanjut, umur sudah lebih dari 85 tahun, 90 tahun. Mereka harus diladeni ya saudara, dilayani. Katakan aja dia harus disuap. Saudara, yang namanya hati itu bisa terasa saudara. Saudara benar-benar sayang sama dia atau pura-pura sayang, itu terasa. Saudara tahu maksudnya pura-pura sayang? Cuma ngomong aja, cuma ngomong doang. Pura-puranya kita itu cinta, tapi padahal enggak. Saudara, jangan sampai kita ibadah setiap minggu, tapi karakter dan kelakuan kita tidak berubah. Bagaimanapun kondisi orang tuamu, menyakitkan hatimu sekalipun, tapi saudara tidak layak untuk berontak terhadap mereka, terhadap orang tua. Apalagi saudara mengata-ngatai yang tidak senonoh. Jangan sampai kutukan itu datang dalam hidupmu. Selama saat ini saudara punya orang tua, peliharalah dengan baik. Bapak Michael Sony minggu yang lalu waktu bicara, jangan sampai kalau sudah meninggal nangis-nangis mengatakan aku tidak bisa nyenang mama, masihan, aku tidak bisa nyenangkan papa, nangis-nangis terus dikasih kepala babi. Siapa saudara yang makan kepala babi? Apakah orang mati bisa tak makan kepala babi? Bisa tak makan buah-buahan yang berapa macam dia nikmati? Padahal pada saat dia hidup, mestinya saudara bisa menyenangkan hati mereka. Tapi saudara katai, goblok. Nah, coba saudara bayangkan, mulai dari lahir oek-oek sampai tua segini, itu kita belum cukup untuk membalas jasanya. Setuju saudara? Setuju? Jangan sampai kita berontak terhadap orang tua dan kutukan itu terjadi atas hidup kita. Apalagi saudara katakan mereka, mama ini goblok, kayak lonte saja, maaf ya saudara. Saudara, dijauhkan dari kita. Kalau saudara sampai hari ini sering berkata-kata seperti itu, kita harus bisa buang. Kita harus bisa lepaskan.
minta ampun. Pada saat minta ampun, saya percaya keadaan saudara akan dipulihkan. Proses, saudara. Pemulihan itu proses. Kita juga tidak bisa merintah Tuhan. Kalau hari ini kita bertobat, kita ngomong kita menghormati orang tua, lalu kita ngomong sama Tuhan, Tuhan aku sudah bertobat, pulihkan keadaanku Tuhan. Apa yang aku usahakan, lancarkan Tuhan. Saudara, kalau Tuhan itu bisa ngomong dengan kita, kok cik enak ini merentah-merentah. Siapa kita ini, saudara? Jangan sampai ini terjadi, ya saudara. Dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Saudara, sekarang ini banyak orang yang tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih. Walaupun ditolong, itu tidak bisa mengucapkan terima kasih. Saat ini ditolong, oh iya, itu memang kewajibannya. Wong Cik Debbie gembala kok di sana. Itu memang kewajibannya Cik Debbie. Tapi kalau saya sudah tidak menolong, lupa saudara. Sudah tidak diurus, nggak tahu balas budi ya saudara. Bukan kita ini minta, oh kalau aku berbuat baik, kamu harus balas aku. Bukan saudara. Tapi kita ini harus ingat, kebaikan orang itu kita harus ingat. Apa yang sudah pernah kita nikmati, itu harus kita ingat. Saudara, saat yang lalu saya sudah menikah, Ko Joni sudah jadi hamba Tuhan ya saudara. Saya ini kan bisanya cuma berdoa. Terus satu waktu papi saya ini, Pak Yan, mengatakan, ayo Debbie harus ikut pelatihan, Debbie harus bisa mendampingi Joni. Loh, saya sekarang kan juga sudah pelayanan. Oh, saya bilang gitu. Enggak, pokoknya harus ikut pelatihan pejabat. Saya diharuskan saudara. Tapi saya nurut, ya sudah. Tapi Tuhan itu luar biasa saudara. Ketika saya manut, ketika saya nurut saudara, Tuhan itu tidak mempermalukan. Banyak yang saudara-saudara lakukan, yang dalam hidup saya ini saya ingat ya saudara. Saat yang lalu itu waktu Ko Joni ngering, itu saya kan juga buat ramuan lemon ya saudara. Saya dengan susah payah kalau sudah meres itu ya saudara, rasanya minta ampun. Meresnya itu saat dalam keadaan yang panas, dan meresnya itu pakai kain. Nah, lemon itu kalau diperes itu tidak cepat keluar saudara, mumet gitu ya saudara. Nah, satu waktu papi saya ini ngomong lagi saudara, Debbie beli juicer untuk buat jamu. Ya saya bilang, jangan iya-iya, sekarang langsung cari, nanti cari waktu senggang langsung cari. Saudara, papi saya satu ini luar biasa. Saya bersyukur punya papi rohani, mami rohani yang sangat-sangat memperhatikan. Dan beliau memberi saya berkat, dan saya beli juicer itu saudara. Sampai hari ini juicer ini saya pakai untuk membuat herbal lemon itu. Saudara, kita harus tahu berterima kasih. Bukan soal uang, bukan soal apa, soal semuanya saudara. Baik itu solusi, baik itu nasihat, baik itu apa, saudara dengar. Jangan kalau diberi nasihat, saudara ngomong dengan kita, diberi nasihat, tapi saudara tidak menurut, percuma ya saudara, nggak ada artinya. Jadi kalau kami sebagai hamba-hamba Tuhan saudara, kalau kami menasehati, kami tidak main-main ya saudara. Kami benar-benar apa yang ada di dalam hati ini untuk kebaikan, itu yang kami sampaikan. Jangan sampai saudara ngomong, ya enak yang ngomong. Saudara, kita memang tidak bisa apa-apa. Kita hanya bisa memberi nasihat, dan kita hanya bisa
berdoa. Tapi ingat, ada kuasa yang besar, ada tangan yang luar biasa yang selanjutnya akan menolong saudara, memberikan jalan keluar. Jadi kita ini harus bisa berterima kasih. Bagaimana orang lain mempedulikan kita, bagaimana orang lain sudah memperhatikan, menolong kita. Kita harus tahu berterima kasih, tahu bersyukur. Sekarang ini sulit saudara untuk menolong orang, untuk mencari orang yang baik pikirannya ya saudara, karakternya. Saudara, pada ayat yang ketiga itu dikatakan tidak tahu mengasihi. Saudara, orang yang tidak tahu mengasihi ini tidak pernah kasihan terhadap orang lain. Dia tidak mau berdamai, suka menjelekan. Saudara tahu, kalau kita melihat orang yang susah, dibiarkan. Tapi kita mengerti saudara, kita ini harus mengasihi. Saya juga nggak habis pikir kadang-kadang. Tahu keadaan mungkin orang yang di sekitar saudara, tapi kita ini hilang empati ya saudara. Kita sudah nggak merasa, jadi nggak ada rasa kasihan. Karena apa saudara? Karena yang di dalam ayat 2 itu mementingkan diri sendiri. Nggak pernah merasa, oh ya orang ini kasihan. Nggak mau berdamai saudara. Kenapa? Dia suka bermusuhan. Kalau berdamai itu dianggap hal yang tidak menyenangkan. Kalau sudah menjelekkan orang, kita sudah tidak peduli. Saudara, kalau kita bicara tentang kebaikan orang, biasanya kita nggak mau, nggak suka saudara. Tapi kalau kita sudah bicara tentang kejelekan orang, waduh rasanya membara ya saudara, hati kita senang setengah mati. Bukan main senangnya, ditambah-tambahi. Apalagi sekarang saudara, kalau ngomong dengan orang, bicara dengan orang, lalu orang ini mengatakan, ini loh, ada berita dia itu seperti ini, tanpa dicek kebenarannya, dia sudah ngomong kesana kemari. Apalagi sekarang ada handphone ya saudara, ada Android, gampang sekali. Dengan jari kita bisa ngomong, bisa WA orang sepuas-puas hati kita. Saudara, ini adalah kesulitan masa saat ini. Suka menjelekkan orang. Saudara, tidak pernah minta maaf. Kalau sudah tahu, oh dia ternyata tidak seperti itu, kok saya ngomong seperti ini ya. Tidak pernah saudara ngomong, sorry ya, aku kok ngomong kamu seperti ini. Dianggapnya nggak tahu. Padahal kadang-kadang itu orang lain itu yang menyampaikan saudara, sehingga tahu, menjadi tahu, oh dia menjelekkan aku seperti itu saudara. Nah, tidak minta maaf, tidak memeriksa betul atau enggak, tidak merasa salah saudara, biasa-biasa aja, tidak bisa mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Saudara saat ini melihat sesuatu yang jelek, yang mengerikan, itu sangat senang sekali. Mereka orang-orang yang seperti ini garang ya saudara, melihat orang yang salah itu sudah rasanya kepingin ditelan ya saudara. Jadi aduh, jahat luar biasa. Mereka tidak suka yang baik. Kalau tahu ini sebaiknya seperti ini, enggak, aku enggak mau, pokoknya seperti ini. Ini saudara,
kita sulit sekali cari teman yang baik. Ayat yang keempat dikatakan suka mengkhianat, tidak berpikir panjang. Saudara, suka mengkhianat di sini itu tidak bisa dipercaya ya saudara. Sekarang ini coba siapa yang bisa kita percaya? Perasaan kita selalu was-was. Kadang-kadang kita punya teman baik, kita punya pegawai yang baik, itu masih was-was. Apakah orang ini jujur? Apakah orang ini tidak mengkhianati aku? Saudara, lihat, kalau sebagai pegawai ya saudara, sulit sekali saudara menemukan orang yang sudah bekerja puluhan tahun. Sulit enggak saudara? Sulit. Orang yang suka berkhianat itu banyak. Apa pikirannya? Aku nggak mau kerja di sini. Aku akan cari pekerjaan di tempat lain. Aku hancurkan kamu. Aku keluar supaya kamu susah, supaya kamu tidak berhasil. Saudara, biasanya orang yang setia itu sangat-sangat sulit dicari ya saudara. Ada yang 27 tahun di pekerjaan, ada yang 25 tahun. Itu sangat sulit. Karena orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang setia saudara. Biasanya mereka tidak suka mengkhianati bosnya. Apa yang diberikan, aturan-aturan yang diberikan itu ditaati, sehingga ada kerjasama yang baik dan bosnya itu percaya kepada dia. Ini tidak suka mengkhianat saudara. Kita juga harus menjadi orang-orang yang tidak suka berkhianat. Kita harus tahu diri bahwa kita ini anak Tuhan, bahwa kita ini melakukan firman Tuhan. Jangan sampai kita menuruti hawa nafsu kita daripada menuruti Tuhan, menuruti firman-Nya. Biasanya kita ini meskipun jahat ya saudara, meskipun kita ini jahat, tapi kadang-kadang kita ini mikir, aku perlu orang yang jujur, aku perlu orang yang bisa dipercaya. Di sini suka berkhianat ini artinya tidak dapat dipercaya, saudara. Orang-orang di akhir zaman ini seperti ini ya saudara. Di ayat 5 dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Saudara, di sini saya percaya saudara semua ini setiap minggu setia pergi ibadah. Saudara, jangan sampai kita ini menjadi pendoa, kita ini melayani Tuhan, tapi kita tidak bisa menerima saudara kita apa adanya. Saudara, manusia ini kadang-kadang tidak bisa 100% senang dengan sesamanya ya saudara. Tapi saudara harus tahu, harus mengerti bahwa keberadaan kita ini tidak sama dengan karakter yang bermacam-macam. Tidak sama loh saudara. Saudara, kadang-kadang dalam perilaku kita itu kita juga tidak menyenangkan. Perkataan kita, kadang-kadang kalau kita ini lagi tidak pas hati kita bisa marah. Saudara, saya berharap saudara yang sudah lama mengikut Tuhan, kita harus mencontoh Tuhan Yesus, karena kita belajar dari Dia. Jangan sampai kita nggak suka dengan orang, oh orang ini kayak gini, aku nggak suka, aku nggak bisa ngampuni dia. Jadi kalau misalnya segereja saudara, tapi kalau kita bertemu berpapasan, kita melengos. Bertemu dengan yang sini nggak suka, kata-katanya kasar, melengos. Saudara, apa
artinya ibadah kita. Jangan-jangan kita ini tidak menyembah Tuhan Yesus. Kita ini cuma setor wajah, cuma absen ke gereja. Tidak ada apa-apanya, saudara. Tidak ada kekuatannya, ya saudara. Di dalam ayat yang ke-6, coba dibuka. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain, menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Ayat yang ke-7, yang walaupun ingin diajar tapi tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Jadi sia-sia, saudara. Hamba Tuhan yang memberitahu firman setiap minggu kita dengar, ayo kita harus mengampuni. Saudara, mengampuni itu bukan mengampuni hal yang sangat besar, enggak, tapi pengampunan itu dalam hal-hal yang kecil. Cobalah kita bisa berdamai dengan semua orang. Jangan terus, oh aku nggak senang sama Pak Imron misalnya, terus yang lain dipengaruhi, kita ini, aku ini nggak suka sama Pak Imron. Kamu ya iya nggak suka sama Pak Imron. Pak Imron ini kasar loh. Kalau ngomong itu loh, kupingku sampai berdiri. Lalu ngajak-ngajak orang, nyeret-nyeret orang untuk tidak senang sama Pak Imron. Ini tidak bisa, saudara. Jadi kita harus bisa menjadi orang yang bisa diajar dan kita bisa menerima kebenaran. Saudara, jangan sampai kita setia, kita menjadi seorang pendoa, kita menjadi seorang WL, kita menjadi pelayan Tuhan dalam apapun, tapi kita tidak bisa mengampuni, kita tidak bisa melakukan kebenaran. Saudara, kita harus tetap rendah hati. Dikatakan di dalam ayat yang ke-8, menentang kebenaran akalnya bobrok, imannya tidak tahan uji. Ayat yang ke-9, tidak akan lebih maju karena kebodohan kita. Saudara, ini sifat manusia di akhir-akhir zaman ini. Saudara, jangan kaget kalau ketemu orang yang seperti ini. Jangan kaget, tapi baiklah kita tidak melakukan yang seperti ini. Ingat saudara, hari-hari ini adalah jahat. Kita harus mempersiapkan diri. Kapan kita dibawa oleh Tuhan? Jangan sampai kalau kita dibawa oleh Tuhan, kita ngomong, bijim Tuhan, sebentar Tuhan, 1 jam aja Tuhan, aku tak berdoa, aku tak minta ampun, aku tak bertobat. Tuhan, kasih aku 1 waktu untuk berbuat baik, 1 waktu untuk aku berderma bagi orang lain, 1 waktu aku untuk minta ampun, minta maaf kepada dia. Jangan sampai hal itu terjadi. Saudara, ingat hari-hari ini adalah jahat. Baiklah kita bijaksana. Mari kita nyanyikan pujian ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Kita nggak mau ya saudara, kita mau membuang sifat-sifat yang sudah kita baca, kita pelajari pagi hari ini. Ayo kita adakan perubahan saudara. Kita tidak mau menjadi orang yang hanya setiap minggu ke gereja, tapi kita nggak ada perubahan-perubahan. Setiap hari mestinya kita makin baik, kita tambah cinta Tuhan, kita tambah baik, kita tambah mengasihi Dia, kita tambah mengasihi sesama kita. Oh
ini kami sudah belajar firman-Mu. Tuhan, walaupun kami hidup di masa-masa terakhir, tolonglah kami Tuhan, supaya kami tidak mempunyai sifat-sifat yang buruk yang ditulis oleh firman-Mu. Berikan kami supaya kami mengerti firman-Mu Tuhan, apa yang harus kami lakukan. Tuhan, kami bersyukur kalau pagi ini Kau berikan kesempatan untuk kami mendengar firman-Mu, supaya sekali lagi kami bertobat apa yang belum kami lakukan. Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya ketika kami datang kepadamu, kami tidak hanya mencari berkat, tetapi kami bersyukur atas hidup kami. Tuhan, Engkau tahu keadaan sidang jemaat pagi hari ini, apa yang mereka rasakan, kesulitan-kesulitan di masa-masa terakhir ini. Tuhan, ada pergumulan-pergumulan yang ada dalam hidup mereka. Tuhan, kami mau percaya kepadamu, karena Engkau adalah Tuhan di atas segalanya. Engkau pengharapan kami satu-satunya. Tuhan, apapun yang dibutuhkan oleh sidang jemaat-Mu, Engkau yang menolong Tuhan. Engkau yang memberikan jalan keluar kepada satu persatu Tuhan. Kami tidak tahu pergumulan mereka, tapi kami percaya Engkau memegang tangan mereka Tuhan. Engkau memegang mereka Tuhan. Engkau tidak akan melepaskan, Engkau tidak akan membiarkan mereka tergeletak. Tuhan, ada jalan keluar yang baik ketika kami melibatkan Engkau. Ketika Engkau berjalan di sisi kami, Engkau selalu menunjukkan jalan kepada kami. Tuhan, segala masalah akan beres karena Engkau yang menuntun setiap langkah sidang jemaat-Mu. Sidang jemaat ini menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan. Biarlah perkenanan-Mu terjadi atas hidup kami. Setiap hari Tuhan, kami mengandalkan Engkau, kami melibatkan Engkau. Terima kasih buat firman-Mu. Engkau tolong Tuhan, supaya kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini biarlah firman Tuhan kita tangkap dan kita mau, ayo kita lakukan, kita praktekkan. Ya, saudara, jangan kita setiap kali datang ibadah kalau dengan firman Tuhan kita selalu bicara, oh firman Tuhan ini si A, firman Tuhan untuk si B, bukan untuk saya. Ya, kita seringkali menganggap diri kita yang paling benar. Ya, tadi pagi hari ini banyak hal yang sudah disampaikan kebenaran firman Tuhan. Ayo kita berubah, ya, jangan sampai kita melakukan apa yang firman Tuhan pagi hari ini katakan kepada kita. Ya, mari kita berubah. Ya, ada sedikit pengumuman sebelum ibadah ini ditutup. Kita akan mengadakan gathering tanggal 30 Juni ya. Juli 30 Juli hari Sabtu. Kita berangkat karena itu hari besar, banyak yang libur, berangkatnya pagi sekitar jam 8 pagi ya. Kita kumpul di tempat itu jam 8 pagi, sampai di sana sekitar kita perkirakan jam 10 ya, sampai Pacet. Terus kemudian kita pergi kamar dan kegiatannya. Nanti setelah acara ini ada beberapa orang yang saya minta untuk bisa nanti tinggal sebentar untuk kita rapat sebentar bicara mengenai pelaksanaannya gathering ya. Dan gathering ini
ya minta maaf saya umumkan hanya untuk kita ya, untuk jemaat Blessing. Jadi saya tidak membuka untuk Bapak Ibu mengajak teman dari luar gereja, dari mana-mana untuk mengikuti gathering ya, tapi untuk orang dalam dulu ya, supaya kita ini akrab satu dengan yang lain, kita kenal satu dengan yang lain ya, supaya kita betul-betul kita bisa bertumbuh bersama-sama ya. Puji Tuhan. Itu yang saya sampaikan. Yang belum daftar tolong segera daftar ke Pak Edi ya. Yang belum daftar saya berharap semua bisa ikut ya. Bagi Bapak Ibu sekali lagi yang kesulitan keuangan, bicara langsung sama saya ya. Nanti kita akan bantu ya. Tapi Bapak Ibu ada berkat bisa ikut, bisa satu orang itu kita kan satu malam saja satu orang itu 200.000 ya. Itu 200.000 itu termasuk 3 kali makan, 2 kali snack yang disediakan oleh tempat retreat. Kemudian Bapak Ibu yang membawa anak-anak, karena ada acara anak-anak juga, anak-anak TK yang umur ke bawah TK itu separuh harga ya. Kalau kelas sudah SD kelas 1 sudah kena 200.000, tapi kalau TK umurnya TK ke bawah itu 100.000. Saya sudah berusaha untuk minta supaya harganya untuk anak-anak SD juga dikurangi, tapi dari kesusteran tidak bisa ya. Yang bisa mendapat potongan itu anak umur 6 tahun ke bawah ya. Itu yang saya sampaikan. Tolong segera daftar. Yang sudah daftar ada sekitar 62 orang ya. Ya. Yang lain yang belum daftar harap segera daftar ya, bisa mengikuti acara gathering ini. Tuhan memberkati. Saya minta Pak Ian bisa tutup. Oh ya, ini akan ditayangkan videonya seperti ini ya. Bintang Kejora daerah Pacet ya. Ini tempat kesusteran. Tempatnya bagus sekali. Mereka mengenakan biaya karena tempatnya besar dan mereka punya 20 tenaga kerja. Tiap bulan mereka harus bayar tenaga kerja untuk bersihkan taman ini, luar biasa. Mereka tamannya bagus sekali. Ini gedung, oh ini di atas ya. Hall ya. Ini yang di atas ya. Ini untuk anak-anak. Nah ini yang gedung untuk kita ya, untuk orang tua. Yang tadi untuk anak-anak, untuk acara anak-anak di atas. Tempatnya besar. Gedung ini bisa sampai 300, kurang lebih 300 orang. 200 sampai 300 orang. Nah ini kamar yang di bawah, di atas. Kamar yang di atas ini tidak ada ranjang yang tidak di atas. Ini kena 225, tapi saya buat sama saja supaya jemaat tidak terlalu berat. Nah ini kamar yang di bawah ini kena 200.000, yang tadi itu kena 225 per orang. Ya, per orang. Ya, per orang. Nah ini semua kamar, ada kamar mandi dalam. Ini ruang makan. Ini ruang makan. Ruang makannya cukup luas, cukup besar. Pasangan. Itu suster. Ya, jadi ruang makannya cukup lengkap.
Jadi tempatnya bersih dan bagus ya. Sebetulnya 200 itu juga tidak terlalu mahal ya Bapak Ibu. Kalau bisa tiap kali datang ibadah mau menabung di dekat Ibu Wanda, bisa menabung ya, tetap Ibu Wanda supaya nanti Juli semuanya sudah ada, per orang 200.000 ya. Boleh menabung per minggu, boleh tiap bulan, nabung berapapun ditutupkan bendahara ya, supaya siap untuk mengikuti gathering ini, supaya kita bisa bersatu satu dengan yang lain, bisa lebih akrab. Puji Tuhan sudah memberkati. Saya silakan Bapak Pendeta yang Iskandar untuk tutup ibadah. Shalom. Shalom. Hari pertama kita bebas tanpa pendaftaran. Jadi mestinya semangatnya lebih menyala. Ya, saya harap juga tidak lagi WL Solo. Ada yang dampingi supaya semangat. Ya, tambah apa itu namanya? Singernya. Puji Tuhan. Dan kita harap juga musiknya tetap kompak dan jemaat juga. Ya, biasanya 2 minggu sekali saya sekarang minggu lalu datang, minggu ini datang. Ya, kita harus lebih intensif lagi dalam ibadah. Siap? Ya, Pak. Saya lihat juga banyak kaum muda yang tercecer karena pekerjaannya, padahal pekerjaan itu dari Tuhan. Kita doakan mereka juga ya. Ada beberapa saya sudah kontak, tapi masih berat. Mari kita sama-sama berdiri. Haleluya. Kami bersyukur Bapa dalam segala perkara. Kami juga bersyukur COVID sudah mereda. Dan kami percaya berlalu dalam nama Yesus. Demikian juga sakit penyakit lain, baik hepatitis misterius atau apa saja, dalam nama Tuhan Yesus berlalu dari negara ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan kami berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa ini yang sudah mau mulai sibuk dengan masalah-masalah pemilu, walaupun masih 2024. Tuhan dalam segala perkara, lindungilah bangsa ini supaya pilihan tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu bangsa ini ya Tuhan. Kiranya berkat-Mu turun atas bangsa ini. Kiranya belas kasihan-Mu turun ya Tuhan. Mengampuni mereka yang menentang Engkau, dan mereka boleh bertobat terima Engkau sebagai juru selamat. Demikian juga Tuhan, bangsa ini menjadi bangsa yang makmur, aman, tentram, damai, hanya oleh karya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Sesuatu akan terjadi perubahan kalau Tuhan berkarya. Terima kasih Bapak. Berkati hamba-Mu Bu Dewi yang telah menyampaikan firman-Mu. Sungguh satu peringatan buat kami bahwa kami jangan sampai masuk orang-orang akhir zaman yang tidak peduli, yang maunya sendiri, seenaknya sendiri, memfitnah
Oh, tidak ada lagi kasih. Tuhan, jangan sampai nanti Tuhan berkata, engkau memanggilku Tuhan, Tuhan, tapi aku tidak kenal engkau. Tuhan, tolonglah kami semua, tidak satu dari jemaat yang tercecer, semuanya dalam lindungan Tuhan, dalam rangkulan Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Yang lemah dikuatkan, yang sakit oleh bilur-bilurnya disembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, berkat-Mu melimpah jasmani dan rohani. Terima kasih Bapa. Dan anak-anak kami juga, cucu-cucu semuanya, Tuhan jadikan mereka perkasa di bumi. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Haleluya. Angkat kedua tangan kita, terima berkat-Nya. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia di dalam Kristus Yesus, dan persekutuan dalam Roh Kudus yang menuntun kami mengatasi segala masalah-masalah, supaya kami tetap di dalam Engkau dan bertemu muka dengan Tuhan Yesus di surga yang kekal. Terpuji dikau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sudah terima berkat-Nya, katakan amin. Online di rumah, saya umumkan akhir bulan ya, itu kita terakhir memakai YouTube ya. Jadi nanti awal bulan depan kita sudah tidak memakai YouTube, supaya Bapak Ibu semangat semua hadir dalam ibadah onsite, karena ini sudah masuk endemi, supaya semua beribadah di rumah. Jadi tolong semangat ya, awal bulan itu sudah tidak ada ibadah YouTube ya. Itu yang saya sampaikan buat Bapak Ibu semuanya juga. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat pulang. Beribadah ya, maksudnya onsite, ibadah onsite di gereja ya, bukan melalui online lagi, bukan melalui YouTube ya. Tuhan Yesus memberkati.